untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya undang saja, itu transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, tidak nyebut saudara. Pada waktu itu, kenapa? Di periode ini ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada nggak Pak? Enggak, saya tidak berhak, tidak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Sekarang Pak jangan nanti Pak. Kalau Enggak. sekarang ada datanya enggak. Enggak mumpung terbuka. Saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah itu ada. Periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Iya. Ini kan Nggak, pimpinan yang ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, Yang bener Ron. teman-teman. Lu ingetin tuh, lu yang bener Ron. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPTK dalam rapat beberapa hari yang lalu. Kan gitu. Selamat jumpa sahabat setia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam merdeka, dan salam Pancasila. Saya selaku Ketua Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen, Pos Kesra, ambil bagian dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tema untuk saat ini yaitu berjudul yaitu bubarkan parpol bila korupsi. Mengapa kami berani mengatakan itu? Karena parpol, partai politik itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu suatu organisasi yang bersifat nasional, suatu kelompok besar yang terdiri dari warga negara Indonesia, punya kehendak dan cita-cita dan bertujuan membela kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Dan parpol itu disahkan oleh menteri yang berbadan hukum, Kemenham, dan itu adalah legal. Maka bila ada parpol, ada yang korupsi dari pengurusnya atau bendaranya, kami dengan hal itu merasa hati tidak nyaman lur, dan itu parpol harus bubar ya. Bubarkan parpol bila korupsi. Itu tadi, karena parpol adalah suatu lembaga yang legal dan memperjuangkan nasib rakyat. Nah, kalau parpolnya itu korupsi, kepriye nanti rakyatnya.
Ini. Jadi jangan dibiarkan parpol itu korupsi. Ada dampak negatifnya, jadi mempunyai side effect. Jadi parpol itu kalau berkorupsi atau melakukan extraordinary crime, jadi kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, ini parpol sudah tidak sehat dan perlu dibubarkan. Dan mengapa itu harus dibubarkan? Karena bisa berdampak side effect-nya, yaitu rakyat tidak percaya lagi pada parpol tersebut. Kedua, budaya parpol yang korupsi di parlemen itu bisa bertambah banyak kalau dibiarkan. Ketiga, dan opini publik beropini bahwa hukum sudah tidak murni lagi. Hukum itu harus hukum, jalankan. Hukum adalah hukum dan politik adalah politik. Saat-saat ini sering terjadi kasus hukum tapi dipolitisir sehingga menjadi reda. Nah ini yang sudah tidak sesuai dengan undang-undang dalam konstitusi. Nah seperti ini harusnya pihak pemerintah tegas untuk menutup parpol itu. Fungsikan seperti APH, aparat penegak hukum, kejaksaan, seperti ABRI, Polri, dan Menko Hukum Politik, dan Menteri Keuangan untuk mengontrol sehingga parpol itu bisa dibubarkan karena sudah punya cacat hukum. Jadi fungsikan lembaga pemerintah untuk meniadakan parpol yang korupsi. Jadi ini tugas APH, aparat penegak hukum, yang mengawasi dan mengontrol jalannya parpol sehingga parpol itu sehat. Kita melihat kenyataan akibat parlemen yang korupsi dari suatu parpol itu kan ya sudah image-nya negatif sehingga mengembang pada eksekutif, banyak bupati yang korupsi, banyak gubernur yang korupsi, banyak menteri yang korupsi. Ini loh, suatu kejahatan extraordinary crime di dalam negeri ini harus diselesaikan, harus dihapus. Jangan dibiarkan day by day, year by year terus berkembang, tapi harus di-close, ditutup untuk melindungi generasi kita yang akan datang, tidak mewarisi para koruptor, para partai yang korupsi. Nih, kalau dalam teori itu memang suatu power intends to corrupt, jadi suatu kekuasaan yang kuat, yang luar biasa itu cenderung ke korupsi. Ini sudah rumus dalam politik, dalam buku-buku itu power intends to corrupt. Jadi berkuasa apalagi lama itu mesti cenderung korupsi, bisa dibuktikan itu. Jadi kalau kita melihat bila ada parpol yang korupsi dan terbukti, bisa dilihat dari transfer, bisa dari selidiki, dari penggeledahan, kan bisa diatasi oleh para APH, para penegak hukum. Jangan terjadi lagi untuk umpamanya ada parpol yang korupsi, sangat memalukan dunia internasional dan melakukan yang tidak sesuai dengan trias politika. Jadi trias politika itu ada 3 elemen: eksekutif, yudikatif, legislatif. Itu harusnya saling mengontrol, saling mengoreksi, saling membangun. Jadi jangan sampai
ada yang korupsi dari 3 pihak itu, apalagi parpol yang merupakan aspirasi rakyat dan organisasi yang sah yang diresmikan oleh menteri, tapi melakukan tindak pidana korupsi. Ini yang mengecewakan rakyat dan melukai hati rakyat dan menyusahkan kehidupan rakyat. Nah, semacam itu harus ditindak tegas sesuai aturan konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi dengan korupsi itu maka rakyatlah yang menderita. Semacam ini harus dihapus sehingga APBD, APBN, anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah itu tetap eksis, tetap tidak dirampok atau dicuri oleh para koruptor-koruptor. Sekarang ini ada koruptor dari eksekutif ya ada, dari yudikatif ya ada, dari legislatif ya ada. Ini terutama yang saya fokuskan adalah parpol. Parpol bila korupsi bubarkan parpol tersebut bila yang ada korupsi dan bisa dibuktikan secara hukum di pengadilan, baik saksi, bukti, pengakuan dan petunjuk kita laksanakan sehingga budaya korupsi di negeri Indonesia tidak ada, bersih, diupayakan 100% menuju ke situ ya. Jadi extraordinary crime no good, tidak baik, harus kita buang budaya korupsi. Inilah demikian pendapat kami dari Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen Pos Kesra. Semoga tetap eksis dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.